One, two, three, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Arsim di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 6 tema 7 kepemimpinan, subtema 2 pemimpin idolaku pada pembelajaran yang pertama. Di pembelajaran kita yang pertama kali ini, fokus pembelajaran kita adalah PPKN dan Bahasa Indonesia. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Apakah kamu memiliki seorang pemimpin idola? Siapa pemimpin idolamu? Apa yang telah diperbuatnya sehingga ia dijadikan pemimpin idolamu? Ayo menulis. Kamu sudah belajar tentang kepemimpinan dan nilai-nilai yang harus dimiliki. Di sekitar kita banyak pemimpin yang baik dan kita mengidolakannya. Apakah kamu memiliki seorang pemimpin idola? Siapakah dia? Mengapa kamu mengidolakannya? Tulislah pemimpin idolamu dan nilai-nilai kepemimpinan yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Jangan lupa menuliskan contoh kegiatan yang telah dilakukannya. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah: pemimpin idola saya adalah ayah saya sendiri. Beliau orangnya ramah, supel bergaul dengan semua orang tanpa membeda-bedakan, agamis, selalu bersyukur, selalu optimis dan selalu berpikiran positif, adil, tegas, bahkan terhadap anaknya sendiri. Kegiatan yang saya senangi yang berasal dari beliau adalah program 1 jam bersama keluarga tanpa gadget atau perangkat elektronik. Jadi setiap hari kami menghabiskan waktu bersama selama 1 jam tanpa gadget. Kegiatan yang kami lakukan bermacam-macam selama program 1 jam tanpa gadget tersebut. Bisa berdiskusi sambil bersantai di teras rumah, rekreasi atau makan bersama keluarga, atau kegiatan yang lainnya. Dengan kegiatan tersebut, maka timbul di antara kami sekeluarga rasa kebersamaan dan rasa persatuan di antara anak-anak beliau semakin tua. Diskusikan tulisanmu dengan tulisan teman satu kelompokmu. Adakah persamaan antara hasil tulisanmu dengan hasil tulisan mereka? Gabungkanlah nilai-nilai kepemimpinan tokoh idolamu dan nilai-nilai kepemimpinan yang dimiliki oleh pemimpin idola teman satu kelompokmu. Pilihlah 3 nilai kepemimpinan dan contoh kegiatannya yang patut diteladani. Tuliskan ketiga nilai tersebut pada kotak yang bertuliskan nilai dan tuliskan kegiatan yang telah dilakukannya pada kotak di sebelah kanan. Baiklah, di sana ada kotak-kotak atau diagram tentang pemimpin idola bersama nilai-nilai dan yang patut diteladani dari pemimpin tersebut. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Nilai yang pertama itu ada nilai keagamaan ya, yang bisa kita teladani, yaitu selalu bersyukur, rajin beribadah dan selalu berdoa dalam segala aktivitas. Kemudian yang kedua ada nilai kepribadian, yaitu tegas, bertanggung jawab, optimis dan positif. Dan yang ketiga adalah nilai sosial yang patut kita teladani, yaitu ramah terhadap semua orang, kemudian menghargai semua orang dan suka menolong. Sampaikan hasil kerja kelompokmu kepada teman satu kelas. Apakah kamu melihat persamaan dan perbedaannya? Pemimpin idola dapat berasal dari berbagai kalangan. Diskusikan siapa saja pemimpin idola teman kelasmu. Apakah mereka bekerja di bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, atau pendidikan. Catat hasil diskusimu, kamu bisa mempelajari contoh yang diberikan. Nah, di sana ada tabel ya tentang pemimpin idola. Posisinya sebagai apa, bidang pekerjaannya, dan prestasinya bagaimana. Seperti contoh di sana ada Pak Badru, posisinya sebagai kepala desa, berada pada bidang politik dan prestasinya menjalankan program budaya Tegur Sapa. Baiklah, mari kita coba lengkapi.
Yang kedua ada Pak Sutomo, ya, posisinya sebagai guru, bidangnya adalah pendidikan. Kemudian prestasinya membuat program bank sampah sekolah. Yang ketiga ada Pak Salhak, ya, posisinya sebagai ketua PKK. Kemudian bidangnya adalah sosial. Prestasinya program tanam obat keluarga. Kemudian yang keempat ada Ma'ruf, ya, posisinya sebagai pengurus remaja masjid. Bidangnya yaitu ekonomi dengan posisi dan prestasinya adalah program remaja mandiri dan kewirausahaan. Dan yang terakhir ada Pak Mukhlis, ya, sebagai ketua RW. Bidangnya adalah budaya, prestasinya program kulina no selawatan atau seni musik islami. Pemimpin idola memiliki nilai-nilai yang terlihat dalam kegiatan sehariannya. Sebaiknya kita banyak belajar dari para pemimpin yang menjadi pujaan atau idola kita. Kamu bisa menuliskan tokoh idolamu, lembaga tempatnya bekerja, tugas, dan manfaat kelembagaan pada tabel berikut. Perhatikan contoh yang ada sebelum mengerjakan tugasmu. Nah, di sana ada contoh tabel pemimpin idola dengan kolom kelembagaan, tugas, dan manfaat lembaganya, ya. Contohnya ada dokter, lembaganya yaitu di rumah sakit sebagai kelembagaan sosial. Tugasnya yang pertama merawat warga yang sakit, yang kedua memberi penyuluhan kesehatan, dan yang ketiga dan seterusnya. Lalu manfaat lembaganya tempat berobat warga, yang kedua tempat warga mendapatkan obat, dan seterusnya. Baiklah, mari kita coba lengkapi tabel berikutnya. Yang kedua ada kepala puskesmas, kelembagaannya yaitu puskesmas. Tugasnya yang pertama melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, bimbingan, dan supervisi. Yang kedua sebagai penggerak pembangunan kesehatan di tingkat kecamatan, dan yang ketiga mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap semua kegiatan di puskesmas. Manfaat lembaganya pusat pembangunan kesehatan masyarakat. Yang kedua, membina peran serta masyarakat dalam meningkatkan kemampuan hidup sehat. Dan yang ketiga, memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya. Kemudian ada kepala desa, kelembagaannya pemerintahan desa. Tugasnya yaitu memimpin penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa dan membina kehidupan masyarakat desa. Manfaatnya yaitu tempat pelayanan dan pembinaan masyarakat desa dan sebagai pelaksana kegiatan pemerintahan di tingkat desa. Dan yang selanjutnya ada kader posyandu, ya, kelembagaannya yaitu posyandu, di mana tugasnya ada dua, yaitu tugas utama dan tugas kegiatan pengembangan. Untuk tugas kegiatan utamanya yaitu yang pertama ada pelayanan kesehatan ibu dan anak, yang kedua keluarga berencana, yang ketiga imunisasi, yang keempat adalah gizi, dan yang kelima pencegahan dan penanggulangan diare. Untuk kegiatan pengembangannya yang pertama bisa bina keluarga balita, yang kedua tanaman obat keluarga, dan yang ketiga bina keluarga lansia. Manfaatnya yaitu memperoleh kemudahan untuk memperoleh informasi dan pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, dan balita. Kemudian pertumbuhan anak balita terpantau kesehatannya dan memperoleh penyuluhan kesehatan terkait tentang kesehatan ibu dan anak. Ayo membaca. Kita mengidolakan seorang pemimpin karena kita tahu mereka bekerja untuk kepentingan rakyatnya. Ayo belajar dari salah seorang pemimpin yang patut kita teladani melalui bacaan berikut. Pamanku, lurah idola. Ini cerita tentang pamanku, Badi namanya. Ia seorang lurah di desanya. Warga biasa memanggilnya dengan sebutan Pak Lurah. Tetapi aku tahu mereka mengenal dekat, hormat, serta sayang kepada beliau. Walau menjabat sebagai lurah, pamanku hidup sederhana. Gaji dan fasilitas yang diperolehnya tidak digunakan untuk kepentingan pribadinya. Rumahnya tetap mungil, sederhana, hanya berlantai semen. Ah, untuk apa rumah mewah berlantai keramik?
Yang penting bersih dan nyaman saja. Lantai semen justru terasa lebih dingin kan? Ujarnya ketika aku mengomentari rumahnya. Ternyata dari cerita Bibi aku tahu Paman menyisihkan gajinya justru untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Dibangunnya balai belajar sederhana untuk tempat warga belajar membaca. Paman ingin warganya maju. Ia ingin warganya melek informasi. Membaca merupakan salah satu cara untuk membuka pintu informasi. Bergantian dengan Bibi di sore hari, Paman mengajar membaca di balai belajar. Ia sabar dan penuh canda, sehingga warga tak sungkan belajar dengannya. Kadang warga seperti lupa bahwa sang guru adalah lurah, pejabat pemerintahan desa. Paman sedikit demi sedikit juga menyediakan berbagai buku di balai belajar. Berbagai buku disediakan seperti buku bercocok tanam, pemeliharaan hewan, atau buku pengetahuan umum tersedia di sana. Ia selalu menyisihkan sebagian gajinya untuk membeli buku di pasar buku bekas. Bukan hanya memikirkan kesejahteraan warganya, Pamanku juga selalu bermusyawarah dengan warga sebelum menentukan kebijakan. Aku ingat, pernah sekali waktu sekelompok investor datang menemui Paman. Mereka ingin membangun toko swalayan di desa. Sebagai lurah, Paman dapat saja langsung menyetujui, tetapi Paman justru mengumpulkan warga untuk berdiskusi. Dikemukakannya dampak positif dan negatif jika ada toko swalayan di desa mereka. Sebagian besar warga tidak setuju karena khawatir akan mengalahkan usaha kecil warga. Warung dan pasar tradisional akan tersaingi. Tanpa ragu, Paman pun menolak rencana pembangunan toko swalayan tersebut. Aku yakin banyak warga yang ingin dipimpin oleh lurah seperti Pak Badi, pamanku. Seorang pemimpin yang memilih untuk tidak menjulang tinggi di tengah kesederhanaan warganya. Seorang pemimpin yang memilih untuk berjuang maju bersama keluarganya. Perhatikan nilai-nilai yang dimiliki oleh tokoh pemimpin pada teks bacaan di atas. Sebagai seorang pemimpin, ia sedang mengamalkan nilai-nilai persatuan. Apa yang dilakukannya merupakan wujud dari cintanya terhadap tanah air. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. 1. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. 2. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 3. Mengembangkan rasa kebanggaan, kebangsaan dan bertanah air Indonesia. 4. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang kelima, memajukan persatuan dan kesatuan bangsa. Apakah kamu telah menerapkan nilai-nilai persatuan? Tulislah contoh penerapan nilai-nilai persatuan saat kamu berada di sekolah. Jangan lupa sertakan manfaatnya bagimu dan lingkungan sekitarmu. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah di sana ada penerapan nilai-nilai Pancasilanya. Yang pertama, berteman tanpa membeda-bedakan. Lalu manfaat untuk diri sendirinya menjadi banyak teman. Dan manfaat untuk lingkungan sekitar timbul kebersamaan dan kekeluargaan. Yang kedua, nilai-nilai menghormati teman yang berbeda suku, agama, dan ras. Manfaat untuk diri sendiri mendapat balasan respek atau rasa hormat dari teman-teman. Dan manfaat untuk lingkungan sekitar timbul kebersamaan, kekeluargaan, solidaritas semakin tinggi dan semakin kuat. Kemudian yang ketiga, bisa nilai-nilai tentang berkorban membantu teman yang mengalami kesusahan. Manfaat untuk diri sendirinya yaitu kepuasan hati ya, teman juga bertambah banyak. Kemudian manfaat untuk lingkungan sekitar timbul semangat kekeluargaan, kebersamaan semakin terjalin. Kemudian rasa tolong menolong juga semakin timbul ya. Ayo membaca. Lurah idola. Seperti tokoh dalam cerita sebelumnya, memang dicintai masyarakatnya. Penduduk dengan beragam latar belakang agama, sosial, suku bangsa, dan budaya dapat bersatu karena seorang lurah yang bekerja keras untuk penduduknya.
Sebagai pelajar, kamu pun dapat melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi lingkunganmu. Buatlah rencana pidato yang mengajak teman sekolahmu untuk membantu adik kelas atau warga di lingkungan rumah untuk belajar membaca. Susunlah naskah pidato dengan struktur penyusunan pidato yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, di sana ada teks pidato harus memuat yang pertama salam pembuka ya. Salam pembuka itu berisikan kalimat sapaan seperti selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan lain-lain ataupun assalamualaikum. Yang kedua ada pendahuluan, yaitu memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Kali ini kamu akan membahas pengalaman persatuan dan kesatuan di lingkungan, yaitu meningkatkan kualitas warga. Kamu akan membantu adik kelas atau warga di lingkungan rumahmu untuk membaca. Yang ketiga ada inti, berisikan pembahasan topik secara lengkap. Kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Kemudian ada yang keempat, yaitu keterangan lengkap tentang topik yang disampaikan secara rinci. Yang kelima ada penutup, yaitu penyampaian rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. Dan yang keenam ada salam penutup, yaitu berisi kalimat salam penutup seperti terima kasih, selamat siang, selamat pagi atau selamat malam, maupun waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu akan berpidato bergiliran di hadapan adik kelas dan guru-gurumu di pertemuan berikutnya. Maka contoh rencana pidato yang bisa kamu berikan adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, salam pembukaannya bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada hari ini berkat kasih sayangnya kita dapat berkumpul bersama di sini. Untuk bagian pendahuluannya, perkenalkanlah pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit data yang saya peroleh. Semoga dengan penyampaian data ini dapat mengunggah hati kita sebagai generasi penerus bangsa. Berdasarkan studi Most Literate Nation in the World yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada bulan Maret tahun 2016, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara yang diteliti soal minat membaca. Indonesia persis berada di bawah Thailand yang peringkat 59 dan di atas Botswana dengan peringkat 61. Sungguh memprihatinkan jika rakyat Indonesia masih sangat rendah dalam hal minat membaca. Kemudian pada bagian intinya, lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi penerus bangsa? Hanya prihatin. Jika hanya prihatin yang bisa kita lakukan, maka seluruh pejuang-pejuang bangsa yang kini terbaring kaku di pemakaman hanya bisa menangis melihat cucu-cucu mereka sekarang telah ingkar nikmat, telah tidak bersyukur atas jerih payah perjuangan para pahlawan yang dengan rela berkorban apa saja, bahkan dengan nyawa. Kemudian keterangan lengkapnya bisa, oleh karena itu saya mengajak teman-teman untuk melakukan aksi nyata, bukan NATO, not action only, yang artinya tidak ada aksi, hanya bicara saja. Bagaimana caranya? Banyak. Kita dianugerahi akal pikiran, ciptakan kreativitas yang membuat kita dan orang-orang di sekitar kita menjadi tertarik untuk membaca. Kita bisa mengajak adik kelas kita untuk sering mengunjungi perpustakaan. Kita bisa bersedekah ilmu dengan mengajar adik-adik kelas kita yang belum bisa membaca di luar jam pelajaran. Kita bisa menyisihkan uang jajan kita untuk kita belikan buku. Kita bisa bersilaturahmi atau berkunjung ke rumah tetangga-tetangga kita yang belum bisa membaca. Dan banyak lagi kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan sesuai dengan kreativitas kita. Penutupnya, semoga dengan kepedulian ini kita bisa menyebarkan aura semangat positif dan optimis terhadap lingkungan sekitar kita, yang mana dengan tindakan kita masyarakat ikut tergugah dan turut berpartisipasi dalam gerakan minat baca ini. Karena membaca adalah jendela dunia. Bila kita telah melakukan kegiatan tersebut, maka kita tidak lagi ingkar nikmat kemerdekaan. Kita bisa berjalan tegak dan berkata, inilah aku, generasi pengisi kemerdekaan. Kemudian pada bagian salah penutupnya,
Demikianlah sedikit kata yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang sempurnanya, saya mohon maaf, karena kesempurnaan mutlak hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemimpin yang dikagumi adalah mereka yang dipercaya oleh rakyatnya. Mereka bekerja untuk kepentingan rakyat dan memikirkan nasib rakyatnya. Apa yang terjadi kalau pemimpin tidak amanah? Cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang dan memberikan informasi yang lebih menarik dan informatif kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.